Baik, selamat siang untuk kita semuanya ya. Mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai kelas ini. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk kelas katekisasi yang tinggal beberapa kali lagi kami mengikutinya nanti di bulan 11 dan di akhir bulan 11 minggu keempat akan dilaksanakan baptisan ini dan kami sudah belajar 2 bulan dan hari ini juga pas bertepatan dengan hari reformasi. Kiranya kelas yang kami ikuti ini boleh mereformasi baik pikiran, mereformasi hati, memperbaharui sehingga kami punya sikap hati yang dikenan oleh Tuhan. Kami memakai kacamata firman, kacamata Tuhan, melihat segala sesuatu dan tidak melihat memakai kacamata dunia di dalam kami melihat akan setiap hal di dunia ini, oleh karena pada dasarnya dunia bertentangan dengan firman, tetapi firman yang adalah kehendak Allah itulah kebenaran yang sesungguhnya. Dan engkau sudah berjanji orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Dan kiranya janji firman itu digenapi bagi kami. Beri kami kerendahan hati, biarlah kami boleh menjadi murid yang mau belajar, mau diajar, mau dipimpin, mau taat, dan mau dibentuk oleh Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang lemah ini dalam memberitakan kebenaran-Mu yang agung ini, kiranya oleh kuasa Roh Kudus dapat mengubah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita lihat nanti pertanyaan yang ke 104, di pertanyaan 104 di hari Minggu ke-39 ya. Saya akan ini dulu teman-teman, mau ingatkan bahwa minggu keempat bulan November. Jadi kalau nggak salah itu tanggal 28 atau tanggal berapa, nanti teman-teman boleh cek. Di situ kita melaksanakan untuk baptisan dan juga CD. Jadi hanya tinggal sebulan lagi teman-teman akan belajar. Nah, kita akan kemudian melaksanakan untuk baptisan dan CD ini. Jadi teman-teman nanti pertama itu akan diajak ngobrol oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi saya langsung atur saja ya. Tinggal yang belum masuk ini Dela ya. Dela dan ada AI yang suaminya juga sudah meninggal dan sekarang di rumah duka. Jadi peserta kelas katekisasi ini sebenarnya ada beberapa orang ya. Pertama kemarin itu Pak Liao Chi Sang ya. Nah, itu kita sudah baptis duluan karena kondisinya itu kan kena stroke ya. Lalu dia punya daya ingat, daya berpikir itu dan ngomongnya juga suka terkadang kurang seperti kita yang muda ya, seperti kalian yang muda ini, sehingga kita percepat, tapi kita sudah melakukan beberapa hal sehingga dia sudah memenuhi. Jadi kami sudah laksanakan baptisan juga perjamuan kudus buat dia ya, seperti kami kirim di grup. Lalu yang kedua itu Bapak Yapto Wibowo yang kemarin kami ada baptis ya, hari Jumat jam 1 siang itu kami baptis di rumah sakit. Nah, kita tidak menyangka memang dia akhirnya dipanggil Tuhan malamnya ya, karena memang dia mengalami selama ini menderita sakit kanker plasma. Nah, puji Tuhan sebelum dia dibaptis, sebelum dia meninggal, kita sudah baptis dan itu satu detik-detik terakhir dari kehidupannya. Jadi hari Jumat kemarin barusan ya, jadi hari Jumat itu kami ke rumah sakit, saya yang membaptis dia, juga sekaligus bikin perjamuan kudus. Nah, sorenya itu jam 8 malam, saya jam 1 siang setengah 2 begitu ya saya baptis. Malam itu jam 8 dia udah dipanggil oleh Tuhan. Jadi sangat cepat sehingga kemarin kita ambil tindakan cepat untuk dia. Nah, istrinya sekarang di rumah duka,
Tapi nanti di bulan 11 mereka akan ikut baptis bersama dengan kalian. Tetapi istrinya ini sudah mengikuti kelas katekisasi sudah 3 kali. Ya, jadi dia sudah berulang-ulang mengikuti. Sehingga kalau dia tidak ikut kelas ini pun, dia sebenarnya sudah ikut dari awal sampai selesai. Ya, cuma dia ingin belajar aja. Tapi kalian yang ada di sini tentunya perlu mengikuti dari awal sampai selesai ya. Nah, puji Tuhan kalian saya lihat jarang ada yang absen ya, hampir semua ikut ya. Nah, ini salah satu kelas yang sangat bagus. Kalian juga membaca Alkitab dari awal sampai selesai. Ini juga sangat bagus sekali ya. Ini salah satu kelas yang ini nih cukup mau mengikuti. Nah, sebelum kita mulai kelas, saya mau memastikan pertama untuk kalian yang akan dibaptis dan untuk kalian yang ada di sini ya. Kalau David ya, kalau David itu David pasti akan baptis ya David ya. Karena kamu belum dibaptis anak ya. Ya, belum ya. Karena memang orang tua, papa mama juga waktu itu masih belum ini ya. Dan kamu kan ikut di remaja ya sebelumnya. Jadi saya lihat belum nih. Jadi David itu baptis nih. Saya catat dulu supaya ini nih ketahuan ya. Kalau Cleo, apakah sudah dibaptis waktu anak? Belum. Jadi kamu nanti dibaptis ya? Iya. Oke, jadi Cleo. Kalau Audrey, kamu sudah dibaptis waktu anak-anak atau kamu bagaimana ya? Udah. Oh, kamu sudah dibaptis anak ya? Udah. Oh, berarti kamu ini nanti di CD ya kalau gitu. Oke. Jadi saya ini dulu. Jadi Audrey. Kalau Mary udah dibaptis anak belum Mary? Belum. Belum. Berarti kamu nanti dibaptis ya? Iya. Oke. Satu lagi Sela udah dibaptis anak ya Sela ya? Udah. Ya, jadi nanti di CD ya Sela ya. Oke. Jadi dari catatan saya ini, yang nanti akan dibaptis itu David, Cleo, Mary, sama nanti ada Ai Cynthia yang suaminya meninggal yang lagi di ini rumah duka. Kalau Dela saya belum tahu nih. Dela ini apakah dia baptis atau sidik. Nanti kita tunggu dia lagi di luar ya. Tadi dia pergi makan siang katanya. Kalau yang di sini berarti ada 2 orang, ada Audrey dan juga ada Sela. Saya mau tanya, kalian sudah ikut kelas ini kan sudah 2 bulan. Apakah kalian ini, ini Dela masuk, iya. Apakah kalian sudah siap untuk dibaptis dan untuk di CD? Saya mau tanya ya satu-satu dulu. Sela udah siap untuk di CD? Udah usah. Oke, terima kasih. Audrey udah siap untuk di CD nanti di November? Hah? Siap. Siap, oke. Mary udah siap nanti dibaptis di bulan November? Mary? Siap, Kak. Siap, oke. Cleo, apakah siap juga dibaptis? Siap kok. Oke, kalau David siap juga? Siap. Baik. Ini ada Dela. Halo Dela. Halo. Iya, udah selesai makan siang ya? Udah. Kamu waktu anak-anak sudah dibaptis? Kata mama sih udah pas dulu bayi. Oh, kamu sama siapa?
Pendeta Chang atau Pendeta Chin? Aduh, nggak tahu deh aku. Nanti aku Oh, tanyain deh sama Mama. kamu umur 15 ya? Oh iya, coba tanya Mama ya. Kalau kamu Ya, ada baptisan, surat baptisannya, nanti kasih lihat ke saya tuh. ya. Jadi saya masih bingung kamu ini apakah baptis, karena ada dua itu, zaman Pendeta Chin sudah nggak ada baptis anak. Kalau kamu di zaman Pendeta Chang itu masih baptis anak. Makanya saya tanya supaya jangan kita salah ya, supaya Ya. nggak dibaptis dua kali. Oke ya. Jadi begini ya teman-teman. Ya, ini eh, di gereja kita ini dulu memang baptis anak. Kemudian dari tahun 2007 itu diubah ke baptis dewasa. Jadi kita tidak ada lagi baptis anak, tetapi yang ada itu adalah baptis dewasa dalam pengertian usia 15 kita baptis. Nah, anak-anak itu penyerahan anak. Tetapi yang sebelumnya itu di tahun 2007 ke bawah, 2006, 2005, 2004 atau di bawah lagi. Nah, itu semua dulu penyerahan anak di gereja, baptisan anak. Tapi begini teman-teman, kenapa kita ubah? Nah, ini supaya kalian yang dibaptis ini tujuannya betul-betul mengaku dengan hati, sungguh-sungguh percaya ya. Kalau dulu zaman anak-anak kan mereka belum ada pengakuan seperti itu. Tetapi bagaimana menolong mereka yang dulu dibaptis anak-anak? Nah, yang kita lakukan itu adalah CD. Makanya ada CD seperti sekarang ini ya, kita ini kelas katekisasi, lah mereka nanti di CD. CD itu artinya mereka diteguhkan kembali imannya. Makanya Audrey dan Sheila itu yang nanti akan di CD. Jadi itu diteguhkan imannya bahwa mereka sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh ikut kepada Tuhan. Jadi sebenarnya sih hampir mirip saja, cuma memang ada perbedaan. Tetapi baik baptis anak maupun baptis dewasa esensinya sama ya, sama, tidak berubah. Jadi itu yang ini. Nah, kemudian teman-teman di gereja kita ini kita menerima dua baptisan. Ada baptisan selam dan ada baptis percik. Jadi kita tidak permasalahkan. Nah, saya ingin tanya ke teman-teman yang dibaptis. Apakah kalian mau dibaptis selam atau mau dibaptis percik? Kalau dibaptis selam, itu akan masuk ke dalam air semuanya, basah. Ya, jadi nanti cara saya untuk membaptis itu adalah tentunya kalian jadi misalnya kalian kan menghadap saya ya. Ini anggap aja orang ini. Ini. Ya, ini anggap orang ya. Jadi ini depannya nih. Jadi ini depan orang, ini belakangnya ya. Jadi saya nanti itu di samping kalian ya, di samping. Jadi nanti saya akan ini ya. Jadi nanti saya pegang belakang kalian ya. Saya pegang begini, lalu saya pegang tangan. Jadi saya nanti akan begini nih, celupin dalam air sampai masuk semua ke dalam ya. Baru nanti saya angkat lagi. Jadi begini nih. Bukan diturunin ke bawah nih, saya tekan dari atas ke bawah, bukan. Tapi dari belakang begini ya. Nah, begitu teman-teman. Nanti cara baptisnya, khususnya kalian yang dibaptis, tapi jangan takut ya, karena kita udah pegang. Mungkin nanti saya ada dua orang sama Pak Nathan atau Contoh Andi, begitu ya. Saya sendiri juga bisa sih. Jadi saya hanya ke bawah sebentar, nanti di ini lagi. Nah, nanti lemasin aja badannya. Nanti di pas baptisan saya akan kasih tahu lagi supaya teman-teman lebih siap. Jadi baptisan selam ini kita lakukan jika memang memungkinkan, dengan pengertian nggak sakit, nggak ini. Nah, saya mau tanya, apakah kalian yang 1, 2, 3, 4, ada 3 di sini nih. Yang 3 orang ini siap dibaptis selam, yaitu David, Cleo, dan Mary. Siap? Siap kok. Siap. David siap? Siap. Oke, Mary siap? Siap, Pak.
Baik. Jadi nanti kita baptisnya itu selam kalau begitu. Nanti AI Cynthia dia juga mau selam. Tentunya Dela ya Dela tinggal mau ini ya Dela ya. Kalau baptis ya kita baptis selam ya Dela ya. Kalau belum dibaptis waktu anak-anak. Tapi kalau udah kita tinggal meneguhkan saja. Baik teman-teman, itu untuk nanti soal baptisan. Tetapi ada satu lagi, yaitu tentang data kalian. Yang sudah kasih ke saya, itu baru Sela ya, kalau nggak salah ya. Sela. Yang lain masih belum. Sebenarnya kita berharap bulan ini, tapi nggak apa-apa. Minggu depan terakhir. Teman-teman boleh kirim data ya, yaitu pas foto 3x4, 2 lembar. Satu nanti di sertifikat dan satu untuk data di gereja. Jadi teman-teman kirim. Lalu kemudian yang sudah dibaptis anak, minta tolong di fotokopi dia punya surat baptisan itu kasih ke kami. Kemudian KTP, baik KTP belajar atau KTP asli kalau punya, nah kasih ke kami data itu. Itu yang kami perlukan. Kenapa? Ini data yang benar-benar ini supaya nggak ada kesalahan dalam penulisan nama, dalam data pribadi. Karena ini surat baptisan ini penting ya untuk nanti kalian di sekolah atau di mana institusi mana gitu, untuk juga kalian nanti mau menikah dan untuk di pemerintahan. Di pemerintahan dibutuhkan. Pada saat misalnya ubah KTP atau bikin KTP atau juga nanti misalnya menikah, itu semua data ini diperlukan. Makanya data mesti sinkron semuanya. Nah, itu teman-teman. Ada pertanyaan tentang hal ini? Kalau tidak ada, teman-teman, berarti kami tunggu hari Minggu depan kalian membawa. Ada pertanyaan. Ya. Aku nggak ada kartu pelajar. Ya. Kalau pakai KTP anak boleh nggak? KTP anak boleh. Oke. Ya, oke. KTP anak, KTP dewasa, atau KTP pelajar boleh. Yang penting namanya, datanya jelas. Itu aja. Itu kenapa kita minta itu supaya nggak ada kesalahan penulisan nama dan data-data. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada ya, kita masuk di dalam kelas kita pada hari ini. Mari kita buka pertanyaan 104. Silakan buka buku masing-masing ya. Oke, saya persilakan untuk satu persatu ya. David membaca pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan ke-104. Apa yang Allah kehendaki dalam perintah kelima? Jawaban. Agar aku menghormati, mengasihi, dan setia kepada ibu bapakku, dan kepada semua orang yang diberi kuasa atasku, dan tunduk pada pengajaran dan hukuman mereka dengan ketaatan yang patut, dan juga agar aku bersikap sabar terhadap kelemahan dan cacat mereka, karena Allah berkenan memerintah kita melalui tangan mereka. Terima kasih. Jadi hukum kelima adalah hukum yang sangat penting. Di dalam hukum kelima ini yaitu adalah menghormati orang tua kita. Bunyi hukum kelima itu hormati ayahmu dan ibumu ya supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang menegaskan hal ini ya. Misalnya ya, agar kita itu menghormati, mengasihi dan setia kepada ibu bapak kita. Ya. Nah, dasar firman Tuhannya di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan di sini ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ayatnya ada di bawahnya ya, buku ini. Di bawahnya ada. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Jadi menghormati orang tua, teman-teman, itu adalah hukum yang wajib kita lakukan. Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan memberi kita
banyak pilihan setelah kita hidup. Ya, kita bisa pilih dengan siapa kita menikah. Kita bisa pilih sekolah di mana kita akan belajar, mau di SMP, SMA, kuliah, mau dalam negeri, luar negeri, mau sekolah biasa, sekolah luar biasa, itu bisa kita memilih. Tetapi pada waktu kita lahir, teman-teman, kita nggak bisa pilih. Kita nggak bisa pilih negara mana, dan kita nggak bisa pilih mau suku apa kita. Termasuk kita nggak bisa pilih orang tua kita. Kita nggak bisa pilih papa kita seperti apa, mau papa kita kaya, papa kita miskin, nggak bisa. Jadi ada hal yang memang nggak bisa kita pilih, tapi kita diberi. Nah, waktu kita diberi itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang memberi itu sebagai anugerah. Jadi orang tua kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita lahir dari orang tua kita. Seperti saya, misalnya saya lahir dari papa keluarga yang sederhana, papa saya seorang yang buta. Papa saya itu nggak pernah lihat muka saya. Tetapi meskipun saudara, teman-teman, saya lahir ya dari papa saya yang demikian, saya sangat bersyukur sekali. Ya, papa saya walaupun buta, nggak bisa lihat. Waktu saya kecil ya, papa saya mesti tuntun. Dia untuk makan mesti taruh di depan dia. Itu pun orang kalau buta ya, dia makanan di depan pun dia nggak tahu. Kita mesti kasih tahu nih, ini loh makanan, ini ada nasi, ada ayam, ada sayur. Ini piring tempatnya di sini. Ini gelasnya di sini. Kita harus kasih tahu semua sama dia. Ini kopi, ini teh, ini air putih. Karena dia nggak tahu. Semua mesti dikasih tahu. Tetapi sebagai anak dari papa saya sangat bersyukur punya papa yang melahirkan saya. Saya tidak ini, saya tetap menghormati papa saya sampai dia mati. Papa saya meninggal tahun 2000 2002. Kalau 2001 atau 2002 saya agak lupa. Di bulan Desember. Dia dikubur tanggal 1 Januari. Bulan Desember 2001, sorry. Dia 2002 dikubur. Jadi 2001 dia meninggal itu. 2001 bulan Desember. Ya. Pas tanggal 30-31 ya. Dia baru tanggal 1 2002 itu dia baru dikuburkan begitu ya. Jadi meskipun kita nggak bisa memilih, tapi maksud saya begini, apapun keadaan orang tua kita, mau dia sederhana, mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia sekolah, mau dia berpendidikan, kita dipanggil menghormati. Itu maksudnya firman Tuhan. Jadi menghormati orang tua itu, ya, menghormati orang tua kita baik, orang tua kita nggak baik, dia tetap orang tua kita. Ya, tidak ada yang namanya itu ini mantan orang tua, nggak ada. Mungkin mantan suami bisa ada, mantan istri bisa ada, tetapi mantan orang tua nggak ada. Kenapa? Karena sejahat apapun, sesulit apapun orang tua kita, dia adalah orang tua kita. Papa kita seperti apa, dia adalah papa. Mama kita seperti apa, dia adalah mama. Nah, kenapa saya bicara begini, teman-teman? Dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, kita terima orang tua kita. Kita kasihi mereka. Kita layani mereka. Kita melayani mereka bukan hanya saja pada saat mereka sehat, pada saat mereka bisa memberi kita sekolah, bisa memberi kebutuhan kita. Bukan begitu, teman-teman. Tapi pada saat mereka lemah, pada saat mereka sakit, pada saat mereka seperti apa, kita menghormati orang tua kita. Menghormati bagaimana? Merawat mereka. Ya, kalian sekarang sudah besar dan orang tua tidak rawat kalian lagi. Dalam pengertian itu, kalian sudah bisa mulai mandiri. Sebentar lagi kalian lulus SMA, kalian sudah bisa bekerja, selesai kuliah, juga mungkin ada yang kuliah, kalian sudah bisa menghasilkan uang. Setelah kalian sudah bekerja, sudah membangun masa depan, sudah ini, tetap kita mengingat orang tua kita. Bagaimana caranya? Merawat mereka. Ini perintah dari Tuhan. Mencukupi kebutuhan mereka, menghormati mereka, mendoakan mereka, menolong mereka. Kepada saat orang tua mungkin masih bisa aktivitas, mungkin
Apa yang bisa kita lakukan? Ya, tetap menghormati, menurut pada mereka. Pada saat mereka tua, kita sebagai anak mesti menghormati. Ya, orang Kristen itu adalah sangat menjunjung tinggi menghormati orang tua. Jadi jangan sampai kalau kita sudah besar begini kita menghina orang tua. Nggak boleh hina orang tua. Saya sampai hari ini saya nggak hina papa saya, walaupun dia sudah nggak ada. Saya tetap dalam kalimat saya, dalam hidup saya tetap menyatakan hormat kepada orang tua. Tapi meskipun dia lemah, meskipun waktu itu dia buta, saya sangat bangga punya papa. Walaupun buta, walaupun miskin. Saya bangga sampai hari ini. Ya, mama saya ada di Nias ya, tidak ikut saya, tapi saya tetap bangga punya mama. Saya tidak malu dengan mama saya yang sudah tua, sudah usia 80 tahun, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ini dan itu. Tapi saya bangga punya orang tua, karena itu orang tua saya. Teman-teman juga bangga ya, punya papa. Harus bangga. Bangga punya mama. Kesempatan kita melayani orang tua itu bisa hilang suatu saat. Seperti Asuk Yapto, bersyukur dia punya anak, anaknya mengasihi dia, merawat dia di rumah sakit. Sekarang papanya udah nggak ada, anak nggak menyesal. Kenapa? Sudah memberi yang terbaik waktu papanya masih hidup. Nah, teman-teman yang punya orang tua, ya, saya melihat hampir semua punya orang tua, ya, punya mama, punya papa. Hormati mereka, hormati. Ini panggilan kita. Apapun keadaannya. Papa adalah papa kita. Mama adalah mama kita. Kekristenan mengajari kita nggak boleh membenci orang tua. Nggak boleh menghina orang tua. Nggak boleh merendahkan orang tua. Setinggi apapun kamu nanti ya, udah jadi doktor, udah jadi profesor, kamu adalah tetap anak bagi orang tua. Hormati mereka. Jadi teman-teman, mungkin selama ini banyak di antara kalian, aduh saya punya papa, relasinya kurang baik. Saya punya mama, relasinya kurang baik. Teman-teman minta pertolongan Tuhan untuk mengubah supaya kalian bisa relasinya baik sama orang tua. Ya, kalau engkau simpan kemarahan, minta Tuhan membereskan kemarahanmu itu. Kalau engkau simpan kebencian, minta Tuhan membereskan. Memang gak gampang teman-teman, tetapi begini, teladan kita di dalam mengasihi, teladan kita dalam mengampuni, itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus tidak memusuhi orang-orang yang meludahi mukanya. Orang-orang yang memaku tangannya. Orang-orang yang menghina dia. Orang-orang yang memukul dia. Sampai ke atas kayu salib, Tuhan Yesus tetap berkata, Bapa ampuni mereka. Ini adalah doa juga yang perlu kita lakukan. Ya, Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Orang tua kita, papa kita, mama kita bukan musuh kita. Ya, bukan musuh. Mereka itu orang tua. Jadi teman-teman melalui kelas hari ini, saya dorong teman-teman, kasihi papa, kasihi mamamu. Ya, saya sangat-sangat sedih ketika dengar anak ya, dia nggak kasihi papa mamanya. Saya kadang pikir sederhana sih begini. Kita ini bisa studi, kalian itu kan bisa sekolah sekarang. Kalian bisa hidup seperti ini hari ini. Saya mau tanya ya, kamu hidup itu bisa begitu dari mana sih? Ayo, kamu bisa sekolah dari mana? Kamu bisa besar seperti ini dari mana? Kamu ada di dunia ini dari mana? Tuhan sudah memakai orang tua kita, melahirkan, membesarkan. Dan itu teman-teman yang perlu kita ingat. Nah, kenapa kita harus tetap menghormati orang tua kita? Karena memang firman demikian. Hormati ayahmu dan ibumu. Waktu kita hormati orang tua dan ayah ibu kita, pasti Tuhan memberkati. Karena janji Tuhan itu supaya panjang umurmu. Orang anak yang gak hormati orang tua, itu anak durhaka. Seperti kacang lupa kulit, itu peribahasa. Jangan sampai kita begitu, teman-teman. Ya, hormati papa dan mama. Apapun kondisinya. Bahkan meskipun orang tua lakukan kesalahan.
Meskipun papa mama lakukan kesalahan. Mungkin engkau sebagai anak sulit terima. Tapi firman Tuhan ini, hormati ayahmu, hormati ibumu. Teman-teman, itulah perintah Tuhan. Nah, ini firman Tuhan ini bagus banget ya. Ya, agar kita menghormati, mengasihi dan setia kepada orang tua kita, ibu bapak kita, ya. Kepada mereka yang diberi kuasa atas kita. Orang tua itu diberi kuasa ya buat atas kita. Tunduk juga ya kepada orang yang diberi kuasa. Memang orang tua itu bisa juga orang yang tua ya, orang yang tua yang mengajar kita ya. Jadi kita bersikap sabar dalam kelemahan dan cacat mereka. Ya, ini jelas nih. Ini buku ini sangat bagus. Jadi bersikap sabar dalam kelemahan mereka, dalam cacat mereka sebagai orang tua. Bukan hanya orang tua yang punya cacat, bukan hanya papa kita, bukan hanya mama kita. Kita pun juga punya cacat. Saya cerita teman-teman, papa saya punya cacat besar. Saya cerita ini bukan untuk menjelekkan papa saya, tapi supaya teman-teman tahu apa cacat papa saya. Papa saya itu bukan buta dari lahir, ya. Itu buta kalau saya lihat sih sebagai bentuk pengelajaran dari Tuhan buat dia. Papa saya waktu muda, ya, waktu muda mula-mula dia orang yang punya duit banyak. Papa saya. Sampai akhirnya dia bisa membeli dulu tanah ya. Bisa menikahkan ya. Dia punya abang, dia kasih duit, bisa menikah. Ya, uangnya di situ, papa saya. Tapi kemudian papa saya ini ya, entah apa yang terjadi setelah dia muda itu, dia menjadi seorang yang akhirnya terjun dalam pergaulan yang bebas. Yaitu adalah dia minum-minum, mabuk-mabuk. Setelah dia mabuk-mabuk pun sampai akhirnya dia menikah ya. Dia menikah, meninggalkan hutang cukup besar. Papa saya. Hutang pernikahannya itu pun kami bayar anak-anaknya. Waktu saya kecil, saya tahu abang-abang saya melunasinya. Dan kami di rumah dengan kondisi orang tua begitu, orang-orang melihat, wah mereka ini anak-anak nggak punya masa depan. Abang saya, ya. Tapi kemudian itu papa saya entah umur berapa saya nggak tahu, tetapi ada abang saya di atas sama kakak saya, ada dua di atas saya, anak, ya, abang sama kakak, itu papa saya nggak lihat. Nah, dari situ tuh dia udah mulai buta. Jadi entah minum-minum, kena sakit apa gitu, akhirnya dia tiba-tiba buta, dibawa ke rumah sakit, udah nggak bisa ketolong. Tapi setelah dia buta, dia masih punya anak. Nah, ada berapa tuh? Di atas saya ada dua, nama saya, sama ada adik saya lagi di bawah. Tapi setelah itu terjadi, teman-temannya. Setelah itu terjadi. Dia menjadi orang bertobat luar biasa. Makanya saya lebih kenal papa saya yang berubah. Waktu dia buta, udah nggak bisa lihat lagi. Yang terjadi, teman-teman, dia rajin sekali ke gereja. Dia jadi pendoa luar biasa. Saya belajar berdoa dari papa saya. Papa saya jam 9 malam, jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi, berdoa berjam-jam. Bisa sejam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Papa saya ikut doa semalam suntuk. Itu setelah matanya buta. Dia menjadi orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Saya mengikuti teladan papa saya, dan saya pun belajar. Saya pun sadar, saya adalah anaknya. Ini adalah buah dari hidupnya, buah dari imannya, buah dari pertobatannya, buah dari doanya. Anaknya bisa jadi pendeta. Papa saya ada cacat enggak? Ada. Suka mabuk. Bahkan sempat waktu dia buta pun, saya sempat menyaksikan papa saya sempat mabuk. Ya, mabuk juga. Karena ini hidup lamanya masih ngikut gitu. Tetapi ada cacatnya. Ya, dia ada cacat. Tetapi teman-teman saya tidak lihat itu. Lalu kemudian saya benci orang tua saya. Tidak. Saya tetap mengasihi dia, menghormati dia sebagai orang tua.
sampai akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan. Dan sampai hari ini saya tetap melihat papa saya orang yang luar biasa. Termasuk mama saya. Mama saya orang sederhana, nggak sekolah, nggak bisa baca, nggak bisa bahasa Indonesia, hanya bisa bahasa Nias. Saya tetap menghormati mama saya. Jadi teman-teman, orang tua punya cacat. Hormati mereka, walaupun mereka punya lemah. Saya kurang tahu pergumulan apa teman-teman dalam keluarga. Mungkin papamu, entahlah, saya kurang tahu ya. Tetapi begini, papamu itu adalah papamu. Mamamu adalah mamamu. Jadi hormati. Itu intinya hari ini teman-teman. Jadi menghormati mereka bukan karena kondisinya baik lalu hormati. Dalam kondisi yang nggak baik tetap hormati. Mereka adalah orang tua. Nggak boleh hina ya. Jangan hina orang tuamu. Dan kalau mereka sudah tua, saya sangat menganjurkan pelihara mereka. Kalau kamu punya rumah, ajak dia tidur di rumahmu sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Ya. Sampai dia menutup matanya. Menutup mata sampai akhir hidupnya. Pelihara orang tua. Itu teman-teman, inti dari firman Tuhan hari ini. Oke? Ada pertanyaan soal ini? Tidak kok. Ya. Oh, nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, saya melanjutkan ya. Nah, apa yang dituntut dari dalam perintah yang ke-6? Pertanyaan 105. Silakan tadi David ya, Audrey membaca. Apa yang Allah tuntut dalam perintah yang ke-6? Jawabannya, agar aku baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain tidak menghina, membenci, menganiaya, atau membunuh sesamaku manusia dengan pikiran, dengan perkataan, atau sesuai isyarat, apalagi dengan perbuatan. Sebaliknya, aku harus membuang segala dendam kesumat dan juga tidak boleh menganiaya diri sendiri atau dengan segala membahayakan diri. Oleh karena itulah pemerintah menyandang pedang untuk mencegah pembunuhan. Baik. Jadi hukum yang ke-6 itu jangan membunuh. Ya. Di dalam jangan membunuh, ya. Jadi kita diperintahkan ya di dalam Kejadian 9 ayat 6 teman-teman ada di bawahnya itu ya. Jadi di situ tertulis siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi dilarang untuk menumpahkan darah, membunuh ya teman-teman. Lalu kemudian di dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Jadi teman-teman soal membunuh itu, ini memang membunuh secara langsung ya teman-teman ya. Membunuh secara langsung ya, apapun kondisinya, itu dilarang. Ya. Dilarang kita membunuh. Itu misalnya ada yang membunuh pakai parang, ada yang membunuh pakai batu, ada yang membunuh macam-macam lah ya, cara membunuh. Termasuk mendor seperti kita dengar di berita akhir-akhir ini, ada polisi tembak temannya, bunuh langsung ya, mati. Nggak tahu teman-teman lihat di itu enggak. Itu dilarang. Ya, akhirnya polisinya pun juga dicopot ya. Kemudian misalnya membunuh karena dendam, karena benci. Nah, segala bentuk pembunuhan itu nggak boleh. Kecuali yang boleh hak untuk membunuh siapa teman-teman. Nah, ini dia nih. Boleh nggak membunuh, tapi dalam kondisi apa? Membunuh boleh, ada kondisinya. Kondisi misalnya dalam perang. Itu berbeda kondisinya itu. Jadi ada situasi kondisi perang itu lain itu ya. Itu boleh itu karena memang kondisi perang. Ada kondisi lagi misalnya dalam tiap negara itu hukuman mati. Boleh nggak membunuh? Nah, itu adalah hukuman mati karena itu yang menjalankan berdasarkan ada institusi ya negara begitu. Ya, itu boleh itu. Karena tujuannya adalah menegakkan keadilan. Itu boleh. Ya. Nyawa seseorang, teman-teman. Nyawa seseorang tidak lebih berharga dari kemuliaan Tuhan. Nah, kenapa saya bilang begini?
Di dalam Perjanjian Lama, kita seringkali melihat ya, ada orang melakukan kesalahan sedikit, sudah langsung mati dibunuh oleh Tuhan. Mati di tempat. Kenapa teman-teman Tuhan melakukan hal itu? Karena Tuhan mau menunjukkan buat kita, kemuliaannya lebih besar daripada nyawa. Jadi siapa yang paling besar? Tuhan. Tuhan yang paling besar. Maka ketika kemuliaan Tuhan tidak dihormati, Tuhan seringkali menegaskan hal itu. Ya, ketika misalnya dia di Perjanjian Lama itu orang bikin kesalahan langsung bisa mati. Jadi teman-teman, nyawa manusia bukan berarti nggak berharga. Bukan itu pengertiannya. Tetapi kita melihat ketika nyawa itu dicabut, ketika ada hukuman mati, ada hal prinsip penting, keadilan. Dan di dalam melawan kejahatan. Tetapi itu tidak dilakukan oleh pribadi, tentunya pembunuhan itu, tapi berdasarkan hukum yang sudah ditetapkan. Boleh melakukan ini? Tentunya boleh, teman-teman. Ya, boleh. Jadi hukuman mati, saya pribadi setuju, ya teman-teman ya. Saya tidak menolak hukuman mati kalau memang itu berdasarkan hukum sudah dilakukan. Indonesia salah satu negara yang menerapkan hukuman mati dan juga beberapa negara di dunia ini ya menerapkan hal itu. Tetapi teman-teman begini, itu kan pembunuhan secara fisik ya. Tetapi juga di sini jelas sekali selain pembunuhan secara fisik ya, kita juga nggak boleh melakukan ya. Di sini dilarang nih ya. Termasuk misalnya itu menghina, membenci. Menghina itu kan fisiknya misalnya nggak mati ya, tetapi karakternya bisa mati. Ya, termasuk dengan pikiran, dengan perkataan kita. Itu sebenarnya bisa menjadi sebuah bentuk pembunuhan. Ya, kalau nanti melihat terjemahan pengertian dari Tuhan Yesus ya di dalam khotbahnya, dia menerjemahkan sebenarnya begini teman-teman. Kalau kita di dalam hati ya ada dendam sama orang, ya, ada benci sama orang, itu udah dikategorikan membunuh. Jadi teman-teman ya di dalam hati itu ya benci orang tua misalnya ya, benci sesama, benci adik, benci dendam sama mereka, itu dikategorikan membunuh. Bukan bunuh secara fisik langsung, tetapi kita udah di dalam hati kita, teman-teman. Nah, ini juga harus dibereskan. Makanya tadi ayat itu mengatakan ya, jangan marah sampai matahari terbenam. Nah, kenapa? Karena kemarahan itu pun kalau kita simpan, apalagi menjadi benci, menjadi dendam, wah, itu sudah menjadi sebuah seperti membunuh, ya begitu. Saya bacakan ya di dalam Kolose 2:23. Walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Roma 13:4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Pemerintah boleh membunuh, tetapi teman-teman kalau kita nggak boleh, teman-teman. Kita nggak boleh. Jadi baik secara bunuh langsung fisik ataupun di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu dilarang oleh Tuhan. Itu sebabnya teman-teman, kalau di dalam hati ada dendam, ada benci, ada sesuatu yang mengganjal begitu ya. Nah, saya sangat menganjurkan teman-teman berubahlah. Hari ini pas hari reformasi, nah berubah. Nah, ini kelas ini mengajak kita untuk berubah teman-teman ya, hatinya berubah, sikap hatinya berubah. Nah, mungkin teman-teman berpikir gimana caranya Ko Felix saya ini bisa berubah. Saya hidup sudah lama begini nih, ada benci, ada nggak suka, ada macam-macam. Kristus sumber kekuatan kita. Ya, belajar dari Kristus. Bersandar pada pertolongan Roh Kudus. Kalau kita dengar firman, kita lembutkan hati kita dan kita mau, Tuhan aku mau taat. Meskipun ini firman sulit, tapi aku mau melakukannya.
Jadi teman-teman jangan sampai membunuh ini terjadi pada kalian ya. Jangan membunuh ya, jangan membunuh teman, membunuh karakter teman, apalagi posting-posting di Facebook begitu ya teman-teman ya. Kalau engkau marah sama orang, saya anjurin kalian jangan posting di Facebook. Kalau kau marah sama teman, lebih baik kamu ambil waktu berdoa. Ya. Kamu marah, aduh saya sulit nih. Bukan posting di Facebook, bukan posting di Instagram, taruh di TikTok, pasang di status. Jangan. Yang teman-teman perlu lakukan itu adalah berdoa. Ya, berdoa. Kalau teman-teman berdoa, Tuhan bukan saja hanya ubah dia, tetapi Tuhan bisa ubah kamu. Tapi mungkin Tuhan gak akan ubah dia. Tetapi Tuhan bisa mengubah respons kamu menghadapi orang itu. Dan kalau kamu diubah, maka kamu mengalami kemenangan. Kemenangannya apa? Kemenangan atas dosa. Dan kalau kamu menang, berarti kamu jadi pemenang. Berarti kamu kalahkan dosa itu. Jadi teman-teman, jadilah pemenang di dalam hidup ini. Jangan dikalahkan oleh dosa. Jangan jadi hamba dosa. Jangan jadi hamba kebencian, hamba dendam. Tapi biarlah hati kita dipenuhi cinta kasih. Mengasihi sesama. Mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara kita, teman kita, sesama kita manusia. Ini panggilan kita. Saya bahas hukum yang keenam ya, begini. Nah, tapi ada pertanyaan kemudian dikatakan pertanyaan 106 ya. Silakan Cleo membaca. Tetapi rupanya perintah ini hanya mengenai pembunuhan saja. Dengan melarang pembunuhan, Allah mengajar kita bahwa Dia membenci akan pembunuhan itu, seperti dengki, benci, amarah, dan dendam kesumat, dan menganggap semua itu sama dengan pembunuhan. Baik, jadi saya udah jelasin. Jadi teman-teman, iri hati, benci, amarah, dendam itu dianggap sama dengan pembunuhan. Itu sebabnya jangan ada di dalam hati kita. Lalu di dalam ayat pertanyaan 107, saya minta Dela membacanya. Pertanyaan 107, tetapi sudah cukupkah kalau kita tidak membunuh sesama kita manusia seperti tersebut di atas? Jawabannya belum, karena dengan melarang dengki, benci, dan amarah, Allah memerintahkan pula supaya kita mengasihi sesama kita, manusia seperti diri kita sendiri, dan bersikap sabar, suka damai, lembut, murah hati, dan ramah terhadapnya, sedapat-dapatnya menghindarkan darinya segala sesuatu yang dapat merugikan dia, dan juga berbuat baik terhadap musuh kita. Baik, teman-teman, tadi saya sudah mengatakan juga panggilan kita mengasihi. Jadi teman-teman, kita membuang untuk memusuhi, termasuk dalam hati kita dendam, benci, iri hati, kita isi hati kita dengan apa? Mengasihi. Jadi kiranya ini boleh terjadi di dalam kehidupan teman-teman semuanya ya. Jadi mengasihi ini. Nah, sekarang kita ke pertanyaan 108. Ya. Hukum yang ke-7. Hukum yang ke-7 apa, David? Hukum yang ke-7 itu jangan berzina ya. Nanti kalian teman-teman silakan dihafal ya. Silakan Mary membacakan 108. Ajaran apa yang bagi kita terkandung dalam perintah yang ke-7? Jawaban bahwa Allah mengutuk segala perbuatan kemasuman, dan karena itu kita harus membencinya dengan sungguh-sungguh dan menahan hawa nafsu serta hidup sopan, baik dalam pernikahan yang kudus. Ya, jadi teman-teman ini hukum yang ke-7 itu jangan berzina. Jadi apa yang dilarang ya? Di sini jelas ya, perbuatan mesum. Ya, Allah tidak suka, termasuk kita harus menahan hawa nafsu, hidup sopan, dan termasuk di dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Jadi hidup kudus. Nanti saya akan bahas ini.
Kita lihat pertanyaan 109 dulu. Silakan Sela membaca 109. Pertanyaannya, jadi hanya zina dan keaiban serupa itu yang dilarang Allah dalam perintah ini? Jawabannya, karena tubuh dan jiwa kita merupakan bait Roh Kudus. Dia menghendaki supaya kita memelihara kedua-duanya sehingga tak murni dan suci. Oleh karena itu, dia melarang segala perbuatan, isyarat, perkataan, pikiran, dan hawa nafsu yang mesum, serta segala sesuatu yang dapat menyebabkan hati manusia tertarik kepadanya. Oke, jadi yang dilarang di dalam hukum yang ketujuh segala bentuk apapun. Nah, saya sedikit membahas teman-teman. Tentunya teman-teman sudah sangat paham itu mesum, perbuatan-perbuatan perzinahan, dan termasuk segala bentuk hawa nafsu yang tidak dikenan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sebenarnya mengharapkan kita ini hidup di dalam kesucian, ya. Hidup suci, hidup kudus, dan hidup berbeda dengan dunia. Nah, saya ingin membahas dengan melihat konteks kontemporer pada hari ini dalam perkembangan media yang memang sangat mendominasi kehidupan kalian dan kita semua pada hari ini. Zaman dulu kita nggak punya HP seperti ini, ya. Zaman dulu nih. Kita juga belum ada Facebook, belum ada WA, belum ada ini nih. Apalagi di zaman dulu TV saja sangat sulit. Waktu saya kecil kami nggak punya TV, bahkan listrik juga nggak ada. Jadi dulu saya belajar itu pakai lampu dari kaleng susu, diisi minyak tanah, kasih sumbu begitu, atau lampu Petromax. Dan dulu kadang kami belajar ya teman-teman ya, kalau pakai lampu itu tuh pakai sumbu tuh. Kadang-kadang malam-malam saya belajar di meja seperti ini ya. Ini ada meja, taruh di depan lampu, melihat warnanya kan kuning ya. Tapi kita belajar biasanya pagi-pagi ya teman-teman ya. Kalau kita bangun ya, cuci hidung, kita begini aja ya, jari kita ke hidung kita, itu kita punya ini tuh udah hitam karena asap. Nah itu saya udah alami. Rata-rata yang dulu orang zaman dulu mengalaminya begitu. Kalian sekarang nggak mengalami. Jadi dulu punya kesulitan. Nah, bagaimana perkembangan zaman dulu dalam teknologi itu nggak ada. Nah, dulu pakai apa? Lebih banyak pakai literatur, buku. Pakai buku, ya, pakai buku seperti ini nih. Jadi informasi berita dapat dari mana? Dari buku. Nah, dulu teman-teman, waktu saya SMP, teman saya seorang wanita. Ya, saya agak heran kenapa kok guru perhatiin dia apa yang terjadi. Waktu saya SMP. Ternyata ya teman-temannya dia punya buku pornografi. Dia simpan. Karena dulu kan nggak ada HP, nggak ada buku pornografi yang ada orang telanjang di dalamnya. Ya. Nah, itu dulu nih. Sampai akhirnya guru panggil dia, marahi dia, saya kurang tahu lah bagaimana itu. Tapi itu dulu berkembang di kalangan remaja, ya, kalangan anak muda, orang-orang dewasa. Itu mereka punya itu tuh, buku-buku pornografi, dan itu dijual. Tapi sembunyi-sembunyi, ya, sehingga nggak bisa sembarang bisa lihat tuh. Ya, tapi kadang-kadang rame-rame melihatnya begitu. Orang-orang telanjang, orang-orang yang lagi berhubungan begitu. Nah itu zaman dulu. Nah tapi perkembangannya setelah itu terus berkembang, mulai ada TV, lalu ada CD. TV sama CD ya kalau nggak salah. CD. Sebelum ada DVD. Jadi ada CD ya, mulai ada piringan CD begitu ya. Itu tuh mulai dimasuki ke situ tuh. Nah, di kampung saya ya dulu pernah tuh. Orang nonton loh. Rame-rame itu. Pornografi, video-video yang pornografi begitu tuh. Rame-rame di kampung, dikumpulin berapa orang, bisa puluhan orang gitu. Saya kurang tahu sekarang, tapi dulu ada di kampung. Ya, orang nggak semua punya TV. Nah itu tuh. Sampai saya melihat waktu itu ya, ini betapa rusaknya. Itu dulu aja udah begitu modelnya. Lalu kemudian terus berkembang ya, terus berkembang. Ini saya bicara ini tahun-tahun 90-an ya teman-teman. 90-an awal gitu. Ini zaman-zaman dulu, bukan di zaman ini nih. Kalian kan mungkin lahir tahun-tahun 2000-an ya. Jadi
Itu situasinya sampai terus berkembang ya. Mulai ada dulu ada bioskop, tapi terkadang di bioskop nggak terlalu banyak diputar. Tapi film-film itu mulai memberi unsur-unsur pornografi di dalamnya. Ya, makanya ada orang ciuman, ada buka baju, ada orang berhubungan dan sebagainya di film-film, dan itu memang dianggap sebagai pelaris. Ya, dan sampai sekarang kalau kita lihat, apalagi nggak tahu ya, tapi sepertinya film-film Korea juga begitu ya. Drakor-drakor begitu, ya, sepertinya begitu sekarang. Jadi itu dimasuki semua unsur itu. Tapi ini semua adalah unsur pemikiran dari dunia, karena memang mereka melihat untuk supaya film ini laku mesti begitu. Kemudian perkembangan itu teman-teman sampai akhirnya hari ini udah nggak ada batasan. Sekarang batasan untuk melihat itu udah nggak ada. Termasuk kalian hari ini, siapapun, termasuk pendeta, termasuk siapa saja, nggak ada batasan. Artinya kalau dulu itu masih sulit. Tetapi sekarang udah nggak ada batasan karena kalian punya HP. Semua yang saya bicarakan ini semua ada di sini. Bahkan yang paling mengerikan sekarang teman-teman, saya juga semoga ini tidak terjadi buat kalian. Saya sangat sedih ketika mendengar. Jadi ada anak-anak remaja entah berpacaran begitu ya. Jadi dia bisa sambil videokan begini nih ya. Saya kasih contoh lah. Itu siapa itu yang Instagram atau apa gitu yang dia telanjang di depan Instagramnya atau apa gitu ya. Itu banyak penonton, akhirnya bisa dapat duit banyak. Saya kurang tahu teman-teman mengikuti beritanya apa enggak. Tapi ada di beritanya nih. Beberapa minggu yang lalu saya ada dengar sampai akhirnya dia ditangkap gitu ya. Karena yang nonton itu banyak. Dan itu dibayar memang ya. Jadi bisa telanjang di depan seperti Zoom begini misalnya ya. Dia telanjang, orang banyak nonton tinggal diundang gitu ya. Dan sekarang itu semakin lebih terbuka lagi, semakin tidak ada batasan lagi, sehingga siapapun teman-teman bisa jatuh di dalam dosa. Ada orang berpacaran, anak muda, dia akhirnya telanjang, di foto begitu, dikasih ke pacarnya begitu, di videoin. Sangat-sangat menyedihkan. Saya sangat berharap ya teman-teman, kalian jangan melakukan ini apapun. Tetapi bukan hanya jangan melakukan ini. Tuhan melarang pornografi. Tuhan tidak setuju kita melihat pornografi. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Hidup kudus. Kita harus berbeda dari dunia. Dunia ini sudah sangat kacau. Dunia ini sudah begitu jahat. Tapi bagaimana kita di tengah dunia yang jahat ini, kita boleh untuk menjaga hidup kudus. Ada seorang yang bertanya kepada saya di dalam konseling, teman-teman. Di dalam masa pacaran itu boleh nggak Bos pegang tangan? Boleh nggak Bos kita rangkul-rangkul begitu, lalu kita bercium-cium? Pacaran. Saya kurang tahu pandangan kalian berpacaran itu seperti apa, teman-teman. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, ya, kalau kita mau menjaga hidup kudus kita, ya, menjaga. Nanti kalian nggak tahu nih, kalian ini sudah punya pacar apa belum? Saya belum tahu ya teman-teman. Tapi saya memberi prinsip dari firman Tuhan, menjaga hidup benar, hidup kudus. Pertama, kalau engkau punya pacaran teman-teman, punya pacar ya, punya teman cowok atau laki-laki atau perempuan begitu ya, lawan jenis, jangan berpacaran teman-teman dengan yang sejenis ya. Ya, jangan berpacaran dengan yang sejenis. Itu Nabi dibenci lagi oleh Tuhan ya. Jangan ciptakan Sodom dan Gomora. Tuhan sangat benci laki-laki pacaran dengan laki-laki. Perempuan pacaran dengan perempuan. Nggak boleh, teman-teman. Boleh punya pacar, boleh. Saya sendiri tidak melarang orang pacaran. Tapi harus yang lawan jenis. Nah, kalau kamu sudah punya pacar lawan jenis, jangan pergi berduaan. Apalagi kamu pergi berduaan ke Bali, ke Singapura, ke Thailand, berdua. Apalagi sekamar berdua. Tinggal berdua. Boleh nggak? Nggak boleh, teman-teman. Pergi berdua kalau bisa menjaga diri dalam pengertian itu, ya lagi makan bersama, itu boleh. Bukan berarti nggak boleh pergi berdua. Tapi kalau engkau sudah misalnya pergi ke Bali, engkau pergi ke luar negeri, cuma berdua doang,
Nah, teman-teman, itu kamu sudah membuka pintu, membuka celah untuk kamu jatuh di dalam dosa. Ya. Yang kedua, teman-teman, saya kembali ke pertanyaan saya. Boleh kamu kita pegang tangan, pegang ini? Saya sih mau tanya ya, kalau kamu pacaran, tujuannya apa? Pegang tangan sih boleh aja, pegang tangan. Tetapi begini, teman-teman. Kalau sampai orang, karena orang kalau sudah pegang tangan begini, di dalam prinsip ya, orang kalau sudah pegang tangan, umumnya dia nggak puas hanya pegang tangan. Ya, selalu manusia nggak ada kepuasannya. Kalau dia sudah pegang tangan, mungkin nanti bulan depan dia akan mulai pegang yang lain, rangkul kamu. Mungkin nggak sampai sebulan lagi, seminggu lagi, atau mungkin beberapa jam kemudian, kalau tidak hati-hati, dia akan masuk ke dalam yang lebih dalam lagi. Mungkin dia akan cium kamu dan sebagainya. Setelah memasuk ke dalam ciuman begitu, teman-teman, ya, dia akan masuk meminta yang lebih lagi. Dia akan minta berhubungan. Itu dia masalahnya, teman-teman. Kalau kamu sudah berhubungan sebelum kamu menjadi suami dan istri, tapi kamu melakukan hubungan seperti suami dan istri, kamu merusak seks yang dianugerahkan oleh Tuhan, karena seks itu anugerah Tuhan. Seks itu adalah berkat Tuhan. Dan itu Tuhan anugerahkan di dalam relasi suami istri. Ketika itu dinikmati oleh suami istri yang sudah diberkati oleh Tuhan, itu dapat berkat anugerah luar biasa. Tapi ketika itu dinikmati oleh mereka yang belum menikah, oleh mereka yang masih remaja, menghasilkan pertama rasa bersalah luar biasa. Kedua, ada resikonya, bisa saja hamil. Ketiga, ada resiko psikologis. Saya pernah pernah membahas ini di anak-anak remaja, tapi saya hanya menyinggung sedikit, tidak semuanya. Banyak pergumulan lain akan mengikutinya. Makanya teman-teman, saya tidak menganjurkan kalian sih kemana-mana suka pegangan tangan, suka ini kalau pacaran. Jangan sebisa mungkin sih. Kalau kamu mungkin bilang, oh saya bisa begini, saya bisa awasi diri. Belum tentu, teman-teman. Sebisa mungkin kalau pacaran saling mengenal. Ya, harus bisa menjaga diri. Jangan bawa diri kamu jatuh dalam dosa sampai relasi yang lebih ini. Karena ini firman Tuhan, jangan berzina. Jadi menjaga hidup benar dan kudus. Itu panggilan kita, teman-teman. Makanya hari ini saya bahas lebih praktis, tapi teman-teman bisa menangkap ya maksudnya. Jadi nanti kalian, ya orang tua kalian juga senang lihat kalian bisa jaga hidup kudus ya. Kamu cari pacaranlah dengan orang yang beriman, yang membawa kamu hidup benar. Kalau pacarmu itu yang ngajak kamu yang nggak benar, aduh tiba-tiba ini itu, tinggalkan dia. Kalau dia nggak berubah. Tapi kalau kamu pacaran dengan seorang anak muda, mungkin dia miskin, tapi dia sangat takut akan Tuhan. Kamu pacaran dengan dia justru di bawah kamu lebih mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Pacaranlah dengan orang seperti ini. Orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Itu laki-laki yang baik. Itu perempuan yang baik. Tapi kalau sedikit-sedikit udah ini dan sebagainya, waduh, bahaya, teman-teman. Ya, jangan melakukan itu. Jadi saya sangat berharap kalian masih muda ini jaga hidup kudus, hidup suci. Ya. Berikutnya. Pertanyaan yang ke-8 ya. 110. Oh, sorry. Ya, benar 110 ya. Siapa yang belum baca ya? Udah baca semua ya? Udah ya? Oke. Kalau gitu kembali ke David lagi. Silakan David. Pertanyaan 110. Pertanyaan 110. Apa yang dilarang oleh Allah dalam perintah yang ke-8? Jawaban. Allah tidak hanya melarang pencurian dan perampasan yang dihukum oleh pemerintah. Segala tipu daya yang dirancang untuk memperoleh milik sesama kita manusia juga dia namakan pencurian. Entah dilakukan dengan kekerasan atau dengan berbuat pura-pura adil. Misalnya dengan timbangan dan ukuran yang curang, dengan barang-barang buruk, dengan mata uang palsu, dengan makan riba, atau dengan cara apapun yang dilarang oleh Allah.
Selain itu, juga segala sifat, kikir, dan segala pemborosan, serta pemakaian dengan sia-sia atas pemberian-pemberiannya. Jadi dilarang mencuri ya, itu hukum yang ke-8. Saya kira teman-teman sudah cukup paham soal mencuri ini, tetapi saya ingin nanti membahas hal-hal yang lebih kontemporer lagi sekali lagi, karena mencuri kan mengambil hak orang lainnya. Nanti saya akan bahas. Kita baca dulu 111 sekali lagi, minta Sela membaca 111. Pertanyaannya, tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada saudara dalam perintah ini? Jawabannya, agar aku sedapat-dapatnya dan di mana mungkin berupaya demi kemanfaatan samaku manusia, dan bertindak terhadapnya sebagaimana aku ingin orang lain bertindak terhadap diriku. Selain itu, agar aku bekerja dengan tekun, supaya aku dapat memberikan pertolongan kepada orang yang berkekurangan. Oke, jadi jelas sekali ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Nggak boleh mencuri, tetapi kita harus membantu orang lain. Nah, ini yang diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman, di zaman hari ini bagaimana ya kita mencuri? Mungkin kita nggak mencuri langsung, tapi ada bentuk-bentuk lain yang juga bisa terjadi pencurian. Misalnya di dalam YouTube, di dalam dunia digital hari ini gampang sekali orang untuk mengambil hak orang lain. Ya, misalnya kita bisa copy paste, ya itu kan hak orang lain ya, ada hak cipta begitu. Nah, kita nggak boleh itu teman-teman. Ya, termasuk misalnya ada orang bikin tesis misalnya di dalam internet, entah di Google apa di mana gitu kan, bisa aja tuh orang ambil, ya, bisa aja orang ambil itu tesis punya orang, skripsi punya orang, disertasi punya orang, dan sebagainya. Atau dengan kata lain lagi, misalnya ya ada orang mau di ini nih, jadi bukan hasil karyanya sendiri, ya, bukan hasil karyanya sendiri, misalnya dia mau gelar S1 nih. S1 sarjana apa misalnya, sarjana pendidikan atau sarjana kedokteran atau apalah. Tapi untuk bikin dia punya itu suruh orang lain tuh. Ini judulnya ini tinggal dibikin nanti ada tim dia beli. Nah, itu boleh nggak? Itu nggak boleh teman-teman. Ya, itu namanya termasuk dalam kategori mencuri juga. Banyak bentuk lainnya lagi teman-teman ya. Plagiator itu jelas nggak boleh. Termasuk mencuri hak cipta, mencuri di dalam zaman sekarang ini, termasuk ya kalau ada mencuri benda-benda itu kita udah tahu lah ya, kita nggak boleh secara langsung mencuri uang orang lain, mencuri barang orang lain. Nah, itu semua dilarang oleh Tuhan. Termasuk ya nyontek, kalau kalian lagi sekolah nih sekarang nih, ya dilarang nyontek karena memang nyontek itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Justru itu adalah menjauhi sikap seperti itu dan kita memberi pertolongan kepada orang lain. Dan saya berharap setiap teman-teman belajar memberi. Teman-teman kalau memberi orang kepada orang yang membantu orang, di dalam Amsal itu dikatakannya, orang yang memberi, apalagi membantu orang miskin, firman Tuhan berkata itu seperti orang itu memiutangi Tuhan loh. Ada kalimatnya itu ya, nanti lihat di Amsal. Orang yang memberi membantu orang yang susah itu seperti memiutangi Tuhan. Seolah-olah Tuhan berhutang sama kita. Jadi nggak bakal rugi, teman-teman. Kita justru rugi kalau mencuri. Ya, termasuk judi ya, teman-teman. Nggak boleh itu mencuri itu. Ya, hak orang lain. Judi nggak boleh. Itu masuk dalam kategori ini. Makanya judi dilarang. Itu mengambil hak orang lain. Kita ke berikutnya hukum ke-9, 112. Silakan Audrey, 112. 112 pertanyaannya, apa yang dikehendaki perintah yang ke-9? Jawaban, agar aku tidak memberi kesaksian dusta terhadap siapapun, tidak memutarbalikkan perkataan orang, tidak memfitnah dan menodai nama baik orang, tidak mempersalahkan atau turut mempersalahkan orang secara gegabah dengan tidak mendengarkannya lebih dahulu. Sebaliknya, aku harus tetap menghindarkan segala dusta dan tipu daya
karena hal itu adalah perbuatan iblis. Agar aku tidak tertimpa murka Allah yang dahsyat, lagi pula agar aku di muka pengadilan dan dalam segala tindakanku mencintai kebenaran, berkata-kata dengan jujur, dan memberi kesaksian yang benar. Juga agar sedapat-dapatnya aku membela dan memajukan kehormatan dan nama baik sesamaku manusia. Jadi jangan berdusta, jangan memfitnah. Itu intinya. Itu lengkap ya teman-teman. Silakan nanti baca. Ini lengkap sekali apa yang nggak boleh kita lakukan. Ya, saya baca di Amsal ya 19 ayat 9 di bawahnya itu ya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Tuhan tidak senang kepada orang yang melakukan demikian. Misalnya di dalam Mazmur 15 ayat 3. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Jadi ini orang yang diberkati oleh Tuhan, yang bisa beribadah kepada Tuhan. Mazmur 15 ayat 3 itu orang diberkati oleh Tuhan. Roma 1:30, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Ini ciri-ciri manusia yang meninggalkan Tuhan. Ciri orang yang tidak taat, ciri orang yang hidup di dalam dosa, begini nih kehidupannya. Ya, jadi teman-teman nanti misalnya lagi F nih, Amsal 12:22, orang yang dusta bibirnya kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang berlaku setia dikenannya. Jadi orang memberkati orang yang baik. 1 Korintus 13:6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Itu adalah kasih. Orang yang ada kasihnya, ia akan melakukan hal ini. Ya. Lalu 1 Petrus 4:8, tapi yang terutama kasih yang sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi panggilan kita itu adalah mengasihi, memajukan orang lain boleh dihormati melalui kita, bukan menyebarkan fitnah dan saksi dusta. Jadi jangan memfitnah. Jadi jangan gosip ya teman-teman ya. Kadang-kadang cewek itu suka gosip ya, bicara apa aja gitu. Ya, apalagi sebar melalui Facebook dan sebagainya ya. Itu jangan teman-teman. 113. Hukum terakhir. Silakan Dela membaca. 113 pertanyaannya, apa yang dituntut perintah yang ke-10 dari kita? Jawabnya, agar jangan timbul dalam hati kita keinginan dan pikiran sedikit pun yang melawan perintah Allah apapun. Sebaliknya, agar kita selalu dengan segenap hati menentang segala dosa dan gemar melakukan segala perbuatan yang benar. Baik, jadi teman-teman hukum ke-10 ini jangan mengingini milik. Jadi ya kita puaslah dengan apa yang kita punya. Ya, jangan menginginkan orang lain punya uang, orang lain punya mobil, orang lain punya rumah, orang lain punya pembantu, orang lain punya karyawan, orang lain punya perusahaan, orang lain punya apa saja. Akhirnya kita menginginkan, apalagi mengingini istri orang. Ya, banyak anak-anak remaja sekarang ya mengingini suami orang, mengingini istri orang dan sebagainya, anak-anak remaja. Ya jangan terjadi pada kita semua itu ya. Kita puas dengan apa yang kita punya. Kita mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Kalau memang kita wajahnya cuma begini ya, jangan menginginkan kecakapan orang lain. Ya, kita cukup puas diri. Jangan karena kita menginginkan kecakapan orang lain akhirnya kita jatuh dalam dosa dan sebagainya. Begitu ya. Jadi tetaplah kita berpuas dengan apa yang Tuhan beri. Berpuas dengan diri kita. Berpuas dengan harta yang kita punya. Kalau orang tua kita memang hanya bisa segini, berpuaslah dengan kehidupan orang tua kita seperti itu. Ya jangan bilang, waduh kok orang tua saya lebih miskin daripada orang tua yang sono itu. Jangan begitu teman-teman ya. Jangan bandingkan ya orang tua kita, saudara kita, jangan. Ya kalau memang kita cuma begini, bersyukurlah. Kita hanya bisa pakai baju yang sederhana, kita bersyukur. Jangan mengingini milik orang lain akhirnya mencuri lagi. Jangan. Cukuplah ya dengan baju kita. Kalau memang kita belum bisa beli sepeda, ya nggak apa-apa, bersyukurlah. Memang kita masih jalan kaki, yang penting punya 2 kaki masih bisa jalan, bersyukur. Kalau memang kita nggak bisa naik mobil mewah, kita hanya bisa naik bajai, tetap bersyukur. Kalau memang kita nggak bisa makan di restoran mewah, kita hanya bisa makan tempe dan tahu, bersyukur. Jadi itulah puas ya. Jangan mengingini ya milik-milik daripada orang lain dan sebagainya ya. Ini firman Tuhan ini. Nah, 114, dapatkah orang yang sudah bertobat kepada Allah melaksanakan semua perintah ini dengan sempurna? Nah, ini ya kira-kira dapat.
Jawabannya tentunya tidak ya teman-teman. Nggak ada yang sempurna memang. Kita sering jatuh dalam dosa. Bahkan orang yang paling suci pun selama hidup di dunia ini juga baru berada pada taraf permulaan ketaatan ini. Namun ya ini namun sebegitu rupa sehingga mereka dengan niat yang sungguh-sungguh mulai hidup sesuai dengan perintah Allah. Jadi ada niat, ada kemauan, dan ini yang perlu kita pelihara. Tidak hanya dengan beberapa saja, tetapi dengan semua perintah itu. Ini yang perlu kita ini. Saya mau Tuhan, saya mau serahkan hidupku melakukan perintah ini. Minggu kemarin kita sudah bahas hukum 1-4. Hari ini saya bahas 5-10 ya. Bukan memang kita nggak bisa melakukan semuanya hukum ini. Tapi kita punya kemauan, saya mau taat kepada Tuhan. Saya mau serahkan hidupku. Ini aku Tuhan, berkati dan pakai aku. Kalau kita punya hati mau bersandar sama Tuhan, rendah hati saat berdosa kita diingatkan kita bertobat, Tuhan akan memberkati orang seperti itu. 115. Mengapa Allah menyuruh mengajarkan ke-10 perintah itu kepada kita dengan begitu tegas, kalau tidak seorang pun sanggup melakukan selama hidup di dunia ini? Jawabannya pertama, agar kita selama hidup makin lama makin mengenal watak kita yang berdosa. Kita ini sudah begitu berdosa ya, sehingga kita perlu kenal siapa kita, dan kita berusaha mendapat pengampunan dosa dan kebenaran di dalam Kristus. Ini yang perlu kita lakukan teman-teman. Bersandar kepada Kristus. Kita sadar diri kita berdosa, kita mohon pengampunan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni kita. Selanjutnya, supaya kita dengan tiada henti-hentinya berupaya memohon kepada Allah karunia Roh Kudus agar kita diperbaharui menurut gambar Allah hingga kelak sesudah hidup ini kita mencapai kesempurnaan yang ditunjukkan kepada kita. Jadi kita sadar hukum ini diberikan. Kita sadar kita butuh Tuhan. Kita sadar butuh pertolongan Roh Kudus. Kita sadar kita nggak mampu. Sehingga kita belajar untuk mau taat kepada Tuhan. Teman-teman, nggak ada satu orang pun tidak berdosa. Walaupun kita sudah ikut Kristus, masih kita bisa melakukan dosa. Tetapi yang perlu kita lakukan, belajar taat. Belajar rendah hati. Maka yang perlu kita lakukan, kita perlu berdoa, Tuhan ini aku. Aku sudah dengar firman, aku mau taat. Aku mau lakukan. Kalaupun suatu saat engkau jatuh di dalam dosa, segera bertobat. Jangan tunggu besok. Hari itu juga bertobat. Hari itu. Saat itu. Ketika engkau disadarkan oleh Roh Kudus, kamu udah nyontek loh. Saat itu bertobat. Jangan ulangi lagi. Jangan juga hari ini tobat, bentar lagi atau besok kumat lagi. Nah, orang yang seperti itu teman-teman, seperti orang Kristen model tomat ya. Ada orang Kristen model tomat ya. Hari ini dia bertobat, besok dia kumat ya, maksudnya begitu ya. Tomat ya, boleh diingat ini. Jangan jadi orang Kristen yang model tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Ya, jangan. Tapi kita menjadi orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh. Dan Tuhan mau orang yang rendah hati, kau bertobat, kau kembali sama Tuhan, hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi itu pelajaran yang kita pelajari hari ini. Kita belajar sampai di sini. Sebelum saya menutup, apakah ada pertanyaan? David, ada pertanyaan? Enggak ada. Dela, ada? Enggak, Musa. Sela, Nggak ada, Musa. Mary, Nggak ada kok. Audrey, Nggak ada, Musa. Cleo. Nggak ada kok. Oke, kalau nggak ada, terakhir. Saya minta kalian sharing ya sebagai penutup. 2-3 kalimat. Kalian dapat apa hari ini? Silakan. Mulai dari Sela terlebih dahulu. Hari ini aku dapat kalau misalnya kita harus menjalankan perintah Allah, hukum Tauratnya, mulai dari yang pertama sampai ke-10. Meskipun nggak bisa benar-benar pure ngejalanin semuanya, pasti kita ada celah dikit, tapi kita harus tetap berusaha hidup dalam Allah supaya lebih dekat lagi. Baik, terima kasih. Itu sangat bagus sekali. Berikutnya, Audrey. Hari ini
dari Zoom ini aku tuh jadi lebih mau untuk hidup dalam Tuhan dengan taat ya. Seperti kayak menghormati orang tua, nggak fitnah, dan lain-lain. Meskipun dari 10 hukum itu aku nggak bisa ngejalanin dengan benar-benar sempurna, tapi aku mau untuk mencoba lebih taat lagi. Baik, terima kasih. Berikutnya, Mary. Hari ini aku belajar memperdalam hukum Taurat Allah. Salah satunya hari ini aku belajar lebih menghormati orang tua, mengasihi saudara. Iya, suaranya mati ya, Mary ya. Oke, baik Mary. Berikutnya, Cleo. Hari ini aku belajar tentang lebih tahu tentang perintah Allah ke-5 sampai ke-10 dan dalam hidup kita sehari-hari kita harus melakukan perintah Allah yang pertama sampai ke-10. Meskipun tidak semuanya, kita pasti nggak bisa ngelakuin semuanya, tapi kita harus tetap berusaha dan taat dan menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Oke. Baik, Cleo. Terima kasih. David, terakhir silakan. Dari pembelajaran ini saya lebih mengerti arti-arti dari perintah-perintah Tuhan ini, dan kita juga harus lebih taat pada perintah-perintahnya ini. Oke, baik. Terima kasih ya untuk kalian. Jadi minimal kalian bisa meresapi dan belajar mengaplikasikan di dalam hidup kalian. Dan minggu ini, teman-teman, pikirkan. Pilih salah satu ya dari hukum ini, kamu belajar aplikasikan. Misalnya entah menghormati orang tua, misalnya yang tadi kita bahas. Kamu terapkan minggu ini. Kamu betul-betul menghormati orang tua. Ya, papa dan mamamu. Nanti setelah itu lanjut lagi hukum berikutnya. Bisa juga jalan sekaligus, tapi kenapa saya kasih pilihan dulu? Belajar ya. Jadi mengatasi kelemahan selama ini. Kalau engkau udah berhasil, puji Tuhan ya. Kalau ada yang belum, lakukan. Nanti berikutnya lagi, kamu tambah hukum ke-6, hukum ke-7 ya. Atau kalau kamu belum beres di hukum pertama, ya silakan kembali lagi ke hukum pertama. Atau hukum ke-4, kamu nggak mau ibadah, malas ibadah ya. Mulai taati ya. Datang ibadah. Jadi minggu depan kamu datang dalam ibadah tatap muka begitu ya. Jadi itu belajar mentaati namanya. Jadi nggak asal dengar, tapi kita melakukan dalam hidup kita. Nah, teman-teman, saya bagi untuk kelompok orang yang akan diajak ngobrol oleh hamba Tuhan ya. Kalian boleh ingat ya, kalian di mana masing-masing ya. Untuk Sheila dan Dela itu oleh contoh Andi ya. Sheila sama Dela ya. Kemudian untuk Cleo dan Mary itu sama Pak Nathan. Ya. Kemudian untuk David ada Audrey dan ada Ibu Cynthia yang suaminya meninggal hari ini, itu nanti sama saya ya. Jadi saya sudah bagi, jadi nanti mungkin di bulan November itu akan dipanggil tuh, akan diajak ngobrol. Jadi sekali lagi, Sheila dan Dela itu sama contoh Andi, Cleo dan Mary sama Pak Nathan, Ibu Cynthia, AI Cynthia ya, II Cynthia itu sama David sama Audrey itu sama saya. Nanti kita atur waktu, kami akan menghubungi dan rekan-rekan lain juga akan menghubungi kalian nanti. Demikian untuk kelas pada hari ini. Doa penutup saya meminta Audrey untuk berdoa. Silakan Audrey. Buka mic-nya dulu. Iya, oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan hari ini. Kami masih bisa untuk kelas katekisasi minggu ini. Tuhan, ampuni juga segala dosa yang kami perbuat minggu ini. Tuhan berkati agar kami bisa tetap bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan berkati juga pertemuan kami besok minggu depan. Dan selanjutnya, Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita foto dulu terakhir ya sebelum saya tutup. Silakan. Ya. Oke, kita foto ya. Silakan lihat kameranya ya, kameranya yang dilihat. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Baik.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari lambaikan tangan kita dan kita menutup akan ini nih. Oke, baik. Tuhan berkati ya. Saya tutup ya.